Oke, yes. Yes, oke teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini kita masih still Mbak Selosya di Facebook, Mbak Nana Q. Malam hari ini kita masih bahas istilah ya. Kenapa dunia persilatan per TKW-an Hongkong atau per PMI-an Hongkong itu dari dulu sampai hari ini masih relatif cenderung sama-sama aja atau bagaimana atau seperti apa ya, atau justru selalu bertambah parah atau bertambah nemen, Mbak Mbok Endang PCN. Nah, boleh boleh teman-teman hari biasa bisa ngopi bareng gak Mas sama Mbak Yuli? Ya bisa dong, Mbak Broken Angel Lux itu bisa banget, nggak ada masalah di kantin banyak. Tapi kalau keluar ya mungkin nanti kalau pas agendanya sampai pas hari apa bisa, terus kita pas ada keluar kita janjiannya di luar boleh. Sehat selalu kok, Ko Sandro dan Miss Yuli. Terima kasih Mbak Sirena, Mbak Ika Isyana luar biasa. Terima kasih. Kita masih membahas tentang kenapa dunia pertekawuan Hong Kong masih begini-begini saja atau cenderung lebih banyak istilah teman-teman menyampaikan bahwa anak-anak baru hari ini cemen-cemen. Kan ada yang bilang begitu ya. Terus kenapa juga masih penipuan masih banyak sekali ceritanya? Kenapa masih masih banyak terjadi korban-korban? Sekali lagi, kenapa masih banyak korban-korban? Terus kenapa juga hari-hari ini masih semakin banyak. Mungkin ya teman-teman ada yang berpikir, kok sekarang banyak mas-mas di Hong Kong ya? Terus ada yang menanyakan apakah mereka resmi atau tidak? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Atau selentingan atau pembicaraan? Masa aku minggu ke rumah pengen ya gas, monggo rame. Minggu biasa Mbak rame kan. Jadi kita ngomong kalau agak pagi enak, ya agak sepi, agak pagi jam 10 itu belum ada yang nongol karena masih repot. Jadi kenapa ya? Ya, kenapa eh, Hong Kong ini seolah-olah kerasa kayak nggak ada perubahan? Ya, saya ingin bertanya kepada kalian-kalian, ya kan? Mbak Eni Sarah boleh menyimak ya Mbak Eni Sarah, spesialisasi Taiwan. Nanti suatu suatu ketika kita bahas Taiwan, Mbak Eni Sarah ya. Aku belum begitu menguasai soalnya Taiwan. Jadi eh, aku cuman kalian yang sudah lama di sini, kalian yang sudah kalau biasanya teman-teman kan ngomong 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kenapa? Ada perubahan nggak? Perubahan antara perkembangan Hong Kong di masa lalu dengan Hong Kong di masa ini. Mbak Betarika, Makau, oke. Kapan-kapan kita juga bahas. Ayo, boleh kalau Makau aku sedikit banyak ada sedikit pemahaman. Tapi kalau untuk urusan ngeceng visa, ya untuk peraturan di visa, di Makau aku agak sedikit lemah. Peraturan di Makau karena memang tidak ada kerjasama. Jadi tak pikir bebas saja kalau di Makau, jauh lebih bebas. Nah, boleh teman-teman itu boleh tulis ya. Kenapa kalian juga pasti akan merasakan di 3 4 5 tahun yang lalu gitu loh. Atau sebelum kalian pulang ke Indonesia terus akhirnya kalian kembali lagi ke Hong Kong. Apa yang kalian rasakan keperbedaannya? Terus bagaimana dunia dunia teman-teman ini? Kalau aku yang karena belum ada komenan dari jawaban teman-teman, aku ngomong, aku gini, dari 2013 ya, mungkin saya masih anak kemarin sore dibandingkan teman-teman yang 2000, 2001, 2003, 99 atau bahkan ya. Saya bilang, yang terjadi keperbedaan antara di teman-teman yang dulu dengan teman-teman yang hari ini itu yang saya rasakan di sosial media itu kalau dulu begitu ada satu orang yang mau membuli kalian, itu langsung diserang rame-rame. Itu dari berita Indonesia atau apapun menyangkut nama PMI Hong Kong misalnya, terus dinaikin ke sosial media dikit aja, dipantik aja, langsung nyerang, der, 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 der. Terlepas itu artis, tapi makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini. Kalian udah enggak? Mbak Ani Azara, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya senang itu. Jadi kalian sangat tidak terpengaruh terhadap isu, terhadap seseorang yang mau menjelekkan
profesinya teman-teman. Jadi ya sudah lah, biarin. Enggak, kalau dulu diserempeng deng 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 deng, begitu ada yang nge-share langsung diserempeng deng 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 deng. Sekarang enggak. Itu yang saya rasakan. Saya dari 2001 perubahannya dari zaman saya dulu beda jauh. Dulu kuat mental, nah sekarang mental menye-menye. Nah, oke. Itu salah satu ya. Karena memang benar, Mbak. Jadi dulu itu mungkin jumlah orang yang ke Hong Kong itu lebih sedikit daripada yang sekarang. Jadi yang sekarang ini itu orang-orang yang dulu sempat terus mau balik lagi. Nah, kayak gitu tuh. Nah, faktor menye-menye itu karena ya itu yang menye-menye itu yang justru ya kan yang tidak melalui saringan atau PT-nya sudah bergeser penanganan. Karena ya kita sadari aja PT di Indonesia itu memang cuan. PT di Indonesia cuan. Assalamualaikum hadir Bang. Jadi kalian itu ya saya boleh cerita, boleh dikoreksi kalau salah, boleh di. Jadi ketika kalian sudah deal dengan majikan, ya, PT itu sudah pasti dapat bagian. Jadi bagaimana cara PT untuk ngedilin kalian? Dan kemudian dari faktor resikonya nanti kalau kalian semuanya di intermediate, PT gampang aja. PT sudah terjadi diskusi dengan KJRI. Pokoknya belum 1 tahun masih di PT itu. Akhirnya dia balik lagi ke PT itu, dicarikan majikan lagi, dilempar ke agent berikutnya. Jadi tidak benar-benar disiapkan. Kalau kalian yang lama, Waalaikumsalam Mbak Widya, itu kadang-kadang pagi-pagi disuruh lari-lari, digosokin WC, sehari itu harus 100 kata, besok 100 kata lagi, sampai ada yang disetrap, sampai ada yang dimaki-maki, yang terjadi itu. Tapi ketika hari-hari ini akan diberlakukan sama seperti yang dulu, maka yang terjadi, sekali lagi, maka yang terjadi, mereka kabur dari PT. Karena generasi hari ini yang masuk, kalau kita hitung ya prosentasenya, tapi secara pasti, saya tidak bisa menghitung. Yang secara pasti, seberapa banyak X yang berangkat sama yang non. Nah, Mbak Niki kita lanjutkan nanti pembahasannya. Ini nyambung ke persoalannya sampean yang sampean tanyakan. Makanya saya hadir agak malam, ya kan, untuk membahas apa yang sampean sampaikan juga. Nah, jadi PT ini semakin hari kalau bisa berangkatin itu cepat. Apalagi ya, coba kalau kalian dengar konten saya selalu, ada nggak yang saya mau proses tapi nggak masuk PT? Sangat banyak sekali yang minta seperti itu. Mengandalkan Anda sudah X, mengandalkan X Singapura, X Taiwan, X Hong Kong juga, kalian pasti akan bicara. Bisa nggak yang nggak masuk PT? Karena trauma kalian di PT yang begitu kerasnya di masa lalu. Jadi kita bercerita siklus ya teman-teman. Nah, karena memang dari teman-teman sendiri itu berusaha bagaimana cepat dan merasa mampu, merasa bisa. Nggak usah ke PT. Ya, akhirnya ya udah di PT 10 hari, 7 hari. Nah, yang ex Taiwan, kemudian ex Singapura yang belum benar-benar memahami bagaimana bahasa Kantonis dan bagaimana kerasnya di Hong Kong, Mbak Uswatun Asidik, Mbak Bunda Helmi Heavy, jeglek. Nah, oke, kita bahas stop sampai di situ satu. Terus yang kedua nih, yang kedua, kenapa juga gitu loh? Kenapa juga kenaikan gaji juga pelan-pelan? Ini kan sudah mulai bulan September. Kenaikan gaji, terus kebijakan, gitu. Kebijakan pemerintah kita sekarang sudah agak lebih baik, gitu. Mbak Blue Sky, Mas Andro ya. Kalau kebijakan hari ini sudah mulai, karena saya pernah ya denger ya, di, eh, jangan di konten ya, jangan sampai masuk konten ya. Kalau kalian ya teman-teman, kalau kalian teman-teman, beberapa hari ini kalau lihat kontennya Deddy Corbuzier, sorry ya kalau yang nggak nonton nggak apa-apa, habis pokoknya saya kasih tahu tentang masalah dokter, dokter yang dibully.
Ya, jadi profesi dokter yang dibully. Di dalam kalimatnya Deddy Corbuzier, loh, kita speak up karena senjata kita itu adalah speak up. Dunia hari ini itu, teman. Mas Sandro sepertinya rada fit dan lebih kurus, Mbak Blue Sky. Anda melihatnya. Setiap hari saya mainannya ini, Mbak. Ini mau dinaikin jadi 3 kilo, terus nanti di, dimainin jadi 5 kilo. Jadi biar tambah fit. Memperhatikan sekali sampai Mbak Blue Sky. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Nggak pernah nonton live, mungkin terus nonton live kelihatannya lebih fit. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, perjuangan di masa lalu itu kan selalu turun ke jalan. Perjuangan di masa lalu itu turun ke jalan. Jadi demo di depan KJRI dan berbondong-bondong. Tapi belakangan ini demo sudah jarang untuk kita temukan lagi satu. Karena teman-teman langsung bergeser ke sosial media. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita kalau kita berbicara tentang sosial media, di sini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Betul sekali, senjata harus speak up, Mbak Eva Teresa. Ya sampean yuk ngomong, sampean nonton ini. Nah, yang terjadi seperti itu. Speak up. Nah, demo bergeser. Sekarang sudah mulai sosial media. Kalau zaman dulu, sorry itu saya kembali lagi, teman-teman punya masalah. Mau nggak mau memang hanya organisasi. Ya habis mandi, Mbak. Kata istriku disuruh mandi dulu, keramas, habis itu live. Katanya istriku. Nanti biar rambutnya kering, kalau sudah siap tidur kan rambutnya udah kering, nggak perlu biar. Jadi aku dikasih kesempatan buat istriku. Harusnya kan jam 11 memang istirahat. Jam 10 itu istirahat, jam 11 mentok. Tapi saya mencoba ya, menyampaikan sesuatu. Nah, demo. Dulu itu demo. Sekarang nggak ada demo. Jadi kalau nggak ada demo itu nggak ada yang recokin pemerintah kita. Karena semuanya teman-teman ngerasa bahwa ya sudah, kita cari sesuatu yang mudah aja. Telepon Mbak Grizzly ya. Repulse hadir, nyimak tombol jempol. Jadi saya memulai sekali lagi, ya bukan saya, sekali lagi 2015, 16, saya lihat masih demo, masih organisasi, masih kenceng-kencengnya promo, masih getol-getolnya. Kayak tak hadir, terima kasih Mbak Grizzly. Jadi, tapi belakangan di 2019, 2020, 2021, mulailah sosial media itu ngerangsek. Saya memang bikin sosial media, bikin YouTube ini di 2018. Bikin komunitas. Nah, sebelum saya bikin komunitas yang terlihat dulu itu, terus terang saya sampaikan yang makan Andikers, setelah makan kemudian keluarga itu Mbok Meme. Nah, yang berikutnya adalah Joy Skylight. Nah, 3. Yang saya lihat masih 3. Ya kan? Yang yang paling dilihat sama teman-teman. Sekarang kok live-nya malam banget. Ya, tadi ada beberapa kerjaan Mbak yang harus saya kerjakan. Jadi kalau agak telat, jadi sebenarnya live itu kadang-kadang saya mau live, kadang enggak. Saya enggak. Mohon maaf ya, nanti ya dikasih masukan aja. Teman-teman maunya jam berapa ya, harapannya sih kita bisa lah memberikan yang terbaik informasi. Jadi dulu yang YouTuber yang gede itu saya lihat. Ya, dan alhamdulillah 2 orang yang besar-besar yang subscribernya memang banyak, ya pas pertemuan komunitas YouTuber datang. Ya dari situ YouTuber. Nah mulai itu mau rame. Mas sebelah reok ada yang curhat tentang yang kemarin cari majikan diajukan. Ya, nggak apa-apa. Nanti besok kita bahas lagi. Jadi gini, itu salah satu yang nantinya akan saya coba bahas. Tapi saya tidak akan mengklarifikasi. Sekali lagi, saya tidak akan memberikan statement-statement yang bikin gaduh. Kita tapi justru apa yang terjadi. Kenapa harus sampai dibalesinnya sampai 2 kali. Memang berpengaruh terhadap kredibilitas ya mungkin dia merasa. Jadi nanti kita bahas. Jadi
YouTuber dimulai itu. Nah, perkembangan ini YouTube. Nah, kalau Facebook ini dari dulu ya orang-orangnya nggak banyak. Yang biasa kenceng nulis kan memang kontreng. Nah, ini saya menceritakan sosial media di 5 sampai 7 tahun ke belakang. Ya, Waalaikumsalam Mbak Laila Mandir. Oke, jadi malam Mas Andro Happy Weekend Mbak Juli Jutex. Oke. Nah, setelah itu ya kan. Padahal nggak sebut nama kok merasa. Ya, Sengkuninya yang memperhatikan. Kalau kalau beliaunya saya yakin, kalau teman saya tak, tapi Sengkuninya ngasih kompor jadi meleduk, ya biasa kayak sebelumnya. Kompornya yang melihat kondisi. Nah, jadi pada saat YouTube sudah mulai grow up, mulai berita di 2021 muncul, 2021 muncul Yat Yesam. Nah, mulai rame dan sampai detik ini dia masih mempertahankan. Mbak Reana Sacoda Om Sugar tenan ya. Jadi dia lebih spesifik menceritakan case-case yang sedang terjadi di berita di TV semuanya dia mulai angkat. Hongkong Wanjai Telat Master Jempol Mbak Sugiyati Pati santai aja. Jadi yang pertama itu yang Yat Isam. Nah, di saat itu JPY Skylight Joy Skylight dulu paling tenar Mas ya, ya dia udah pulang dan masih alhamdulillah besar ya. Mbok Meme juga, wow hampir 1 M. Nah, mulailah setelah komunitas saya ada beberapa YouTuber mulai main, belum ada real belum ada, TikTok belum ada, real TikTok belum ada. Jadi masih di YouTube, banyak ke YouTube. In the end, di YouTube sudah mulai rusuh mainnya. Jadi mereka kejar uang puluhan juta, akhirnya channelnya banyak yang mati, tidak bertahan. Nah, channel-channel yang masih bertahan, nah, kalian bisa lihat channel-channel yang masih bertahan. Terus mulai juga YouTuber mak-mak menceritakan kesehariannya, mulai berani ngomong. Ya oke. Terus akhirnya di 2022 saya masuk. Saya masuk ketemu channel sebelah ya di Bandung. Nah, Bandung Enterprise, saya sebut aja agency. Nah, di situ oke kita memulai. Materi apa yang mau kita bahas? Oke, kita bahas keluhan. Karena itu sudah saya bidik. Sudah saya pertimbangkan. Nah, ketika saya ada di Bandung, setelah di Bandung mulai up, saya mulai kontak-kontak si kontreng. Saya coba nih. Ya, karena saya ngelihat petanya yang paling getol bersuara kan kontreng di Facebook. Dan berkali-kali Facebooknya kena ban. Oke, akhirnya saya bisa collab sama kontreng. Waktu itu 12.000 penonton yang mungkin sampai hari ini. Itu menurut saya view pencapaian tertinggi karena kontreng ekstrim. Makanya saya ngomong, saya beberapa kali podcast sama dia. Kemudian saya terus ke Bandung, habis ke Bandung muncullah channel sebelah ya oke. Nah, kalian juga tahu kan ya Kontring dan channel sebelah sempat kolaborasi yang ngobrol, kadang kita bertiga Indian ya 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 Disa masih tetap jalan dengan dirinya sendiri. Itu kita main YouTube. Nah, real mulai ram dan mungkin sedikit-sedikit ya yang orang Saiwanhu ya kan punya KTP residen, wah ngamuk-ngamuk teriak-teriak sama kontreng ribut apa ribut naik sebentar oke ya. Terus yang tidak disadari sama teman-teman, sindikat itu sudah masuk. Dimulai eranya YouTuber itu sindikat itu sebenarnya sudah pada masuk. Sebelum area TikTok, sebelum area Reel. Di Facebook itu ada sindikat masuk. Sindikat ini masuknya dari mana? Kalau kalian lihat Facebook, kalau kalian perhatikan Facebook, grup-grup Facebook, itu yang paling banyak peminatnya adalah curhatan. Curhatan, ya kan? Curhatan itu banyak masuk. Banyak cerita, banyak info. Curhatan itu sudah duluan dibandingkan YouTuber. Curhatan di Facebook itu sudah masuk dan banyak sekali yang masuk di situ ya sampai detik ini. Dan akhirnya ketika sudah mulai YouTube rame, curhatan itu mulai reda.
mulai redup. Gimana membangkitkan lagi? Akhirnya di status-statusnya itu kita sudah beban mental kalau cara penyampainya terlalu barbar, wis auto mencolot meski niatnya baik. Ya Mbak Krisli, alhamdulillah sampean sudah di titik kesadaran. It's okay. Jadi mulai bergeser karena ya yang barbar itu yang bikin seneng. Kadang-kadang ada yang komen, aku kok seweneng nek ndelok Sandro ngamuk-ngamuk. Tapi saya berpikir dengan dia berbicara seperti itu, kok ada ya yang orang seneng di saat orang lain itu ngerasa marah-marah. Saya koreksi diri, Mbak Krisli. Buat teman-teman semua, saya koreksi diri. Ya, akhirnya dikasih penyakit itulah. Terus akhirnya ya dari situ saya harus menyadari, nggak bisa seperti ini. Saya harus terus belajar untuk lebih menyampaikan secara perlahan. Bukan berarti ngambil simpati ya teman-teman. Bukan berarti juga nggak keras. Maaf ya, dulu aku nggak suka Mbak Eva Tresa. It's okay, nggak apa-apa. Saya cuma bercerita. Ini menceritakan sosial media kita yang terjadi di 775. Agar kita itu nanti mau arahnya kemana ya. Sosial media ini akan kita gunakan sebagai senjata kemana ya. Makanya saya harus bercerita tentang sebuah perjalanan sosial media ini. Nah, kalau dicurhatan, itu pasti. Begitu punya masalah keluhan deber, terus kemudian ada yang komen, nah itu dilihat mereka, disasar. Ada beberapa yang cerita ke saya, ke YouTube, bahwa saya itu tertarik ada postingan jualan handphone. Ternyata setelah ditransfer orangnya hilang. Jadi bisa jadi tempat yang lagi rame itu disusupi atau memang sengaja. Wah, ada mantan juraganku, jamu goyang. Halo bos, juraganku di masa lalu 1,5 tahun. Jadi sosial media itu isinya itu. Nah, kalau hiburan, nah yang masih konsisten ya bakul jamu. Bakul jamu konsisten joget di jembatan Mongkok. Pas WB tipis-tipis sudah sore, tapi di jembatan Mongkok yang lebih aman mungkin jogetnya dari Pak D. Jadi sosial media gitu itu juga mengalami sebuah perubahan. Ya, setelah mulainya ada telepon, komunikasi di Bandung, kalau kalian boleh lihat, ya kan, fanpage-nya Bandung. Nah, disitulah mulai konsep mulai saya jalankan, Mbak Maria Setupel. Saya bilang harus ada salah satu staf yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, siap Mas Andro, makasih. Enggak apa-apa. Ketidaksukaan, kebencian kita ke siapapun itu boleh. Itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau ada sesuatu yang bagus, bisa kita ambil. Nah, Mbak Maria Setiapele sudah di Indonesia aman terkendali. Jadi pergerakan itu sudah bergeser di situ. Di Bandung mulai. Dan ternyata kebutuhannya teman-teman itu didengar. Kebutuhannya teman-teman itu bisa terfasilitasi. Sehingga konten-konten yang membahas tentang persoalan dan masalah-masalah itu akhirnya jadi lumayan marak. Saya menerima telepon itu dulu bisa jadi 10 kali, 5 kali, 6 kali. Ya, kalau sebelah bisa sampai 20 kali di awal-awal, di 1 tahun pertama, menjelang di 1,5 tahun pertama itu telepon itu bisa sampai 20 kali. Sampai kenceng, sampai kenceng, sampai kenceng, sampai kenceng. Karena berarti itu yang dibutuhkan. Jadi teman-teman itu butuh tempat untuk bercerita unek-uneknya. Teman-teman butuh solusinya didapat dari mana. Nah, sempat ada sedikit cerita ada konten bahwa dengan adanya YouTuber itu memanjakan, dengan adanya YouTuber itu membuat mereka tidak mau berjuang keras karena memang tagline-nya dia adalah baca, 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 baca. Jadi seperti itu. Dia tetap kekeh dan idealis untuk baca-baca. Mbak Niki, tapi saya sudah terzolimi sama seorang YouTuber. Ya, speak up, Mbak. Kalau sampean masih terasa berat di hati, speak up. Waduh, Mbak Melan, aku udah hampir 2 bulan nggak pernah makan gorengan, OT-OT, bakwan, tahu isi. Kata bojoku,
Aku boleh makan gorengan kalau sampean yang bikin. Ini Mas Andrew ngilir, semoga sehat selalu. Tidur Mbak, besok jam 10. Mbak Niki, kalau Anda mau cerita silakan. Saya kalau terzolimi sama saya ya gak apa-apa sih. Terzolimi sama saya kok masih komen. Jadi Mbak Surya Hadi, jadi sosial media lah sekarang yang menjadi corong dan alat. Tapi pertanyaannya, apakah sudah benar-benar efektif sosial media yang ada di Hong Kong ini, dan siapa orang-orang di balik sosial media itu yang benar-benar bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan sebuah perubahan. Kita nggak cuma berbicara tentang sindikat, kita nggak berbicara cuma love scam, tapi kita berbicara perubahan. Seperti kemarin yang ditanyakan oleh Mbak Niki tentang aturan jam kerja. Aku udah anti dengan sebelah, sudah nggak perlu dibahas ya. Jadi sosial media ini kita gunakan sebagai alat untuk apa yang menjadi aspirasi kalian. Dan siapa orang yang dibalik sosial media itu semangat, berkah, barokah, bermanfaat. Jadi di balik sosial media itu yang akhirnya membuat dampak perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, perubahan yang terbaru adalah yang bagus kemarin ya. Salah satu kita ambil sisi bagusnya aja ya. Ya, BP2MI nggak semuanya bagus, tapi bagus di saat teman-teman mulai mengajukan potongan yang overcharging. Ya, di awal-awal main YouTube kan kita overcharging, dihajar, dihempas, deng, 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 deng. Belakangan ini overcharging itu sudah sedikit sekali. Karena overcharging memang kajian utamanya para organisasi-organisasi. Ya, tapi dengan adanya perubahan di KJRI, perubahan di BP2MI, akhirnya oke, mulailah overcharging itu pelan. Tapi love scam, ya kan, pinjem data, gade paspor, itu masalah-masalah yang masih umum. Dan masalah-masalah yang jualan, kemudian COD di MTR itu sempat merebak, sekarang udah pelan lagi. Kalau orang jualan di Mongkok mah itu sejak 10 tahun yang lalu juga sudah ada. Sampai ditangkepin beberapa kali. Makanya mereka terus getol, dan apalagi ini chief eksekutifnya itu mantan polisi. Bapak John Lee lah. John Lee Sang. Polisi. Jadi semua diberantasin. Kos WB hampir tipis walaupun di pinggir-pinggir itu masih ada. Saya nggak pernah mau bahas tentang itu. Karena kalian juga udah tahu sendiri. Mereka masih berjualan karena ada pembelinya. Kenapa masih ada pembelinya? Lidah ini nggak bisa dibohongi. Mbak Anik Malang harus cerdas menanggapi sosial media dan harus waspada dengan sindikat. Ya, sekali lagi. Nah, tapi kalau di YouTube, dulu saya bikin komunitas YouTuber. Itu saya berharap adalah banyak teman-teman yang berkonten yang membicarakan tentang persoalan, yang tahu tentang ilmunya per-PMI-an itu dibahas di konten ini. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan di organisasi hanya Facebook. Nah, kemarin Facebooknya katanya barusan dihacker. Coba kalau saya tanya, kalau di YouTube ada nggak yang YouTube-nya yang membicarakan kayak Joy Skylight, ya, kayak Andy Kers, kayak Mbok Meme, nggak ada yang hack. Terus Yat Isam yang berbicaranya juga lumayan agak sedikit ekstrim menurut saya. Itu juga nggak ada yang ngehack. Oh, Mbak Uti, Mbak Satyani, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi sosial media. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, sosial media ini menjadi alat, menjadi bahan untuk berbicara tentang persoalan-persoalan, tentang masalah-masalah. Sehingga ketika orang tahu dan mempelajari dari sosial media itu dan melihat, mereka akan punya alarm, punya warning. Yang saya harapkan, sekali lagi, yang saya harapkan bisa mewakili teman-teman untuk memperjuangkan hak kalian. Oke, itu sudah dijalani. Kayak misalnya kemarin scam ketangkap. Oke, kita tidak memungkiri itu.
Oh iya, dari komen-komen itulah para penipu masuk. Banyak kurang, tapi banyak kurang menyadari. Nah, Mbak Niki, ini pelajaran. Makanya saya intens melihat komen-komen saya. Walaupun meskipun jumlahnya memang agak sedikit banyak. Kalau sebenarnya mungkin komennya sudah berlebihan, sudah tidak ada sempat. Karena dari komen-komen itu mulai. Nah, ini juga terjadi di channel YouTube saya. Jadi ketika saya bercerita proses ke Makau, ada teman saya yang juga ada di Makau. Jadi dia itu melihatin konten. Siapa yang komen? Mas, ada nggak proses di Makau? Yang sampean bisa bantu. Mbak Maya Irawati Islam. Jadi dia langsung balesi komen. Dibantu. Langsung dia masuk ke channel YouTube-nya terus dikomenin. Ambil posisi. Makanya saya terus memperhatikan. Komenan saya perhatikan teman-teman. Karena saya tidak pingin orang-orang yang nonton ke saya itu benar-benar bisa kejelungup. Nggak tahu sampai kemampuan saya nanti kalau udah 100K, nggak tahu komen itu akan sudah blur apa enggak, sudah sangat nyampur enggak, tapi saat ini saya masih bisa mendeteksi komen-komen yang terjadi. Dari komenan itu, saya make sure tidak sampai 10% itu yang sadis dan ekstrim. Yang sadis dan ekstrim itu kemarin ketika saya ngobrol sama calo. Nah, itu kemarahan kalian muncul semua. Apalagi hampir tak hitung 500 komen yang ekstrim dan keras. Itu menyalahkan dan membela, dan kelihatan saya dianggap memberikan panggung. Teman-teman, ya sekali lagi saya cuman mau ngomong, jangankan kok calo bandara. Akhirnya saya juga udah tahu. Nanti saya akan membahas. Tapi sebelum saya membahas calo bandara, kalau kalian jeli lihat konten saya sudah modus dan cara penipuan itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Bahkan kemarin sempat disenggol juga channel sebelah. Ibu siapa itu? Nah, itu orang yang menurut saya orang paling lama. Dan dia sudah berhenti. Dan ternyata masih diikuti cara-cara dan jalan-jalan itu. Bagaimana cara menipunya? Bagaimana cara agar timbangannya anak-anak itu yang nggak ngerti jadi berlebih, jadi mulai kepanikan. Jadi membentuk rasa panik. Jadi teman-teman semuanya, yo nggak mumet mbak-mbak nek bandara. Jadi gini, seseorang akan mudah masuk perangkap ketika terjadi kepanikan. Makanya kalau kalian berbicara dengan seseorang, tapi ternyata membuat kalian merasa panik, kata kunci, jauhilah. Dan kalau ada orang yang menyampaikan kepada kalian, sudah tidak ada pilihan, kamu harus begini, harus begitu, waspadalah. Karena itu adalah trap, itu adalah jebakan. Dalam ilmu manipulasi, saya belajar banyak tentang cara manipulasi, manipulatif. Jadi dia itu menciptakan keresahan, masalah, agar menganggap orang yang ada di depannya itulah akhirnya nanti membalikkan menjadi sebuah solusi. Nah, karena teman-teman mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mohon maaf, sorry to say, kurang. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan. Tapi orang-orang yang gampang panik, itu adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang tidak terlalu luas. Karena memang si circle pertemanan. Jadi pengetahuan kita itu juga bergantung dengan siapa kita berkawan. Bergantung juga kalau hari ini adalah tontonan kalian.
Apa yang kalian tonton, itulah yang akan pelan-pelan merubah pandangan dan gambaran kalian. Makanya kadang-kadang, kalau teman-teman yang benar-benar nonton saya berusaha untuk tidak memberikan informasi yang menambah kebencian. Saya belajar dari Mas Andro yang santai dan edukasi jelas. Ini sangat bermanfaat untuk saya di sini. Sukses selalu buat Mas Andro dan Mbak Yulia. Jadi ketika ada rasa sakit, saya berusaha untuk tahan. Jangan keluarkan rasa sakit itu. Habiskan di kita. Jangan sampai keluar. Saya juga sudah berpesan ya teman-teman. Sekali lagi. Sama orang-orang yang memang belajar berkonten YouTube dengan saya sudah bilang. Kalau kamu sudah punya masa, sudah punya pengikut, sudah punya penonton, tanggung jawabmu besar. Kalau ada yang membenci dirimu, jangan bawa pengikutmu untuk membenci juga. Jelas saya berbicara seperti itu. Saya pun kadang-kadang merasa ya nggak sempurna juga. Saya pernah marah-marah. Ada orang juga udah punya KTP, suaminya nggak mau ngasih tanda tangan, kemudian eh, dia bertanya saya harus kayak gimana. Saya ngomongnya agak sedikit tinggi, sedikit dia sudah sensi. Saya kadang-kadang menahan. Jadi tampil begini itu bukan, kembali lagi bukan sesuatu yang harus dibuat-buat ya. Karena kalau kita kepingin bahwa ada perubahan kualitas hidup, itu nggak dimulai dari siapapun, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tidak ada perubahan yang besar yang pesat di dunia ini itu karena orang lain, karena dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Makanya saya sambil terus gitu, masukkan materi-materi, ngaji filsafat, ngaji Roso, Gus Baha, Gus Miftah, kadang-kadang Felix Siau, kadang-kadang politik, kadang-kadang Timothy Ronald, Raymond Chin dari Indonesia itu tak liatin untuk tak simpulkan, untuk saya korelasikan kepada teman-teman karena penonton saya kan kalian. Jadi tontonan kalian dan 5 orang yang jadi teman kalian itu berpengaruh terhadap cara berpikir teman-teman. Baik di Facebook, baik di YouTube. Mungkin ya, namanya judul itu akan setengah kontroversi. Mungkin judul akan nyenggol-nyenggol. Tapi kalau kalian yang tahu, sampai kemarin ada yang komen di sebelah, Sandro itu tidak menyebutkan setor uang. Mbak Grizzly. Tapi saya cuman, ya mungkin dia sibuk Mbak, ya maklum. Sudah banyak yang telepon, banyak yang ngantri. Ya jelas loh teman-teman. Kalau aku bilang, satu agent itu punya data 20, 30, 40, 50. Kalau majikannya cuma 2 atau 3 ya bingung. Makanya kenapa hampir semua agent itu pasti punya jalan rezekinya masing-masing. Karena enggak mungkin. Nah, kecuali agent-agent besar. Kalau agent-agent besar itu majikannya sudah terset up. Dia punya database. Mbak Lili, aku suka konten Mas Andro bukan hanya cerita asal, tapi selalu ngasih contoh yang masuk akal. Jujur saya pernah bilang sama seorang YouTuber kalau adanya konten kreator ikut andil dari banyaknya masalah dari pandemi. Bukan dulu nggak ada masalah. Karena masalah semakin di speak up, ya orang jadi nggak malu dengan masalahnya. Ya sekarang tergantung yang main, Mbak. Sekarang tergantung yang main. Saya pernah juga ada yang berkonten, ada yang cerita ke saya.
tentang ributnya dia dengan suami karena ingin bercerai. Saya sudah bilang, Mbak, saya bilang gini loh, saya ini hanya mendengarkan dari sisi sampean. Saya tidak mendengarkan dari sisi sebelah. Saya nggak mau sampean ajak gibah tentang kejelekan pasangan sampean. Oke, sekarang kita fokus saja sama persoalannya sampean. Kita nggak usah bercerita pasangan kita yang jelek, orang lain yang jelek. Tapi kalau kalau Mbak Niki sampean perhatikan channel konten saya, suka banget Mas edukasinya saya. Jadi karena saya pernah dicurhati seseorang yang dia nggak tahu, kemudian ceritanya viral di YouTuber. Dan itu suaminya yang nyari dia, suaminya yang marah dari dia, terus menggunakan alat anaknya untuk ngomong mencari mama. Padahal itu, nah ini yang baru. Nama besar ini menjadi pemanfaatan. Ini yang benar-benar. Sampai semuanya lihat aja dari seorang laki-laki yang kemudian menyukai anak overstay. Saya tidak banyak bahas anak overstay-nya. Semakin hari nggak ada paspor, sudah nggak ada rasa malu. Dokumen negara digadaikan di mana harga diri bangsa ini. Oke, saya jawab Mbak Niki. Kalau memang sampean mau berbicara dan sampean, ayo datang ke sini, ayo kita ngobrol. Kita mention konjen. Kita mention orang KJR. Kalau memang sampean masih pingin berjuang bersama-sama dan bareng-bareng, atau sampean bikin konten, saya juga gitu teman. Saya nggak cuman ngomong sama teman-teman nih. Orang yang datang ke saya ingin C Yuli kemana kok tumben nggak nyuruh tidur. Dianya juga sudah tidur Mbak. Nanti kalau dia ngelilir, dengar saya masih ngomong, dia langsung teriak. Karena ini sudah melewati jamnya. Tenang saja Mbak Riri. Jadi sekali lagi ya teman, ketika berita itu diterima oleh orang yang benar-benar tidak mendengar masalahnya secara komprehensif. Jadi saya sampaikan ya, melihat masalah itu kalau saya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, bahkan kalau bisa dari sini. Dari sini pun kita lihat. Jadi mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi menelaah, memperhatikan, dan membayangkan bahwa sebenarnya anak ini di posisi masalahnya di mana. Itu butuh jam terbang, Mbak Niki. Mbak Ririn ojo banter-banter ben gak krungu. Oke, pelan-pelan. Mike sudah di sini. Saya nggak pamerkan Mike ketok ini nggak, saya di bawah aja. Walaupun saya juga ada mic-nya. Jadi saya cuma bilang, weh ada Mbak Arya Saputri. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, saya kepingin bahwa sosial media atau apa yang kita lakukan dalam hidup itu benar-benar punya nilai. Saya ngerti ada kekecewaan dalam diri saya. Tapi kalau kita nggak speak up, kita nggak bicarakan, nggak kita bahas, nggak kita diskusikan, maka persoalan itu akan tetap. Sampai mencintai bangsa ini. Saya dulu juga gitu. Cinta sama bangsa. Saya mikir, bangsa saja tidak memikirkan kita. Wih, deh. Bu Arya Saputri, suwe gak ketemu dirimu, Mak. Benar, saya begitu saya mendengar ada orang yang kerja di Hongkong, dia nggak pernah menghubungi suaminya karena ya memang ada Slack, terus suaminya menggunakan kekuatan anaknya, terus untuk nelpon, terus dia dapat duit, terus Endien mbaknya itu dibawa, namanya Mbak Alin, dibawa ke tempat saya. Ini loh kok sampai difitnah begini-begini padahal eh, ya biasanya jam 11 sudah molor dikit. Jadi apa namanya,
Dianya cerita, kok aku sampai diginiin, begini. Ya sudah. Terus akhirnya nggak usah dibalesin, Mbak. Karena justru suami sampean itu memancing sampean untuk bersuara. Sekarang aku kasih, kita nggak perlu bikin Mbak mau kangen nih kilo Sandro. Iya. Jadi kita nggak usah bikin konten. Saya bilang, sampean cukup biarkan aja ini lerem, tidak perlu memanasi balik, nggak perlu ngomporin balik, aku bilang. Tapi sampean perhatikan anaknya, biar balik ke pondok, telepon ibu pondoknya, biar dijemput lagi karena mau ujian. Nah, beneran, ditelepon lagi ke pondok, mau ujian, akhirnya masalah lerem. Anak yang masih sering berhubungan, telepon, video callan sama anaknya, tapi dibilang sama suaminya nggak pernah ngasih duit ke anaknya, nggak pernah merhatiin anaknya, karena memang suaminya sakit hati. Nah itu loh. Saya benar-benar begitu dengar mak, dep, cet, dah. Siapapun yang mau klarifikasi tentang berita, saya bilang nggak usah. Berita itu akan berhenti. Jadi kalau kita itu dijelekin, kalau kita itu dibully, dimaki, dan itu pun di tempat lain, ya udah. Kalau itu pun kita dengar, ya nggak usah terpancing, biasa aja. Itu salah satu cara. Bukan berarti kita salah, enggak. Wong kita masih mukanya nongol kok. Kita juga masih konten tiap hari. Biarkan waktu sekali lagi yang akan melihat mana yang memang benar-benar memberikan nilai ataupun manfaat. Nggak ada masalah. Berarti saya kembali lagi, saya justru pingin kalian-kalian ini yang berkonten. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya klaim, ya kan. Konten begitu di YouTube juga mulai banyak yang malah lebih banyak. Tapi ya balik lagi, idealisme. Karena channelnya masih ada di saya. Mbak Niki keren ini sampean. Dokumen negara harga diri bangsa. Kalau sampean mau ayo kita mention orang-orang KJRI. Sampean yang ngomong. Kalau aku mah saya keras sudah ngomong. Tapi ya buat apa? Kita nggak perlu menyuruh orang lain, Mbak. Kita harus ke diri kita sendiri. Mbak Eva Tresa, Mbak Ririn sudah sangat paham. Jam 11 biasanya sudah di off. Ini masih jalan. Ya, sekali lagi buat teman-teman, ya, sosial media. Penting yang ingin saya sampaikan adalah 5 orang siapa teman kalian dan apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat. Itulah yang akan mempengaruhi jalan dan cara berpikir teman-teman. Jadi pilihlah siapa yang ada di dekat kalian, memberikan dampak atau tidak. Dan pilihlah tontonan-tontonan yang membuat kalian merasa bahwa dengan menonton itu ada perbaikan. Sekali lagi, saya tidak bisa menilai baiknya seseorang itu dari mana, tapi kalian sendiri yang akan bisa merasakan. Ah, ini cocok buat saya. Oh, ini nggak cocok buat saya. Oh, saya harus begini dengan ini, dengan itu. Karena di dunia ini sekali lagi, bukan saya, bukan teman kalian. Siapa yang membuat perubahan di dunia ini terhadap apa yang kalian inginkan di masa mendatang? Diri kalian sendiri. Perbanyaklah melihat yang dingin, yang adem, yang punya nilai pengetahuan atau nilai kebermanfaatan yang lebih. Itu kalian sendiri yang memutuskan, kalian sendiri yang memilihnya. Terima kasih atas hadirnya. Semoga kalian selalu sehat. Dan terima kasih atas dukungannya membersamai sampai hari ini. Saya berharap mudah-mudahan ke depan konten ini akan, channel ini itu akan membawa bentuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak banyak orang, tapi mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri. Saya juga belajar, sampai semuanya boleh kritik,
boleh kasih masukan, karena bagaimanapun tidak ada orang yang bisa melihat dirinya sendiri seutuhnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.